Assalamualaikum teman-teman semua. Kami dari Prodi Perbankan Syariah dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmayanti, NIM 21401013, dan di samping saya Nurul Aisyah Lubis, NIM 21401006. di sini kami akan membahas tentang ekonomi penawaran Islam, dan di mana saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian, hukum, dan teori penawaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran Islam, yang di mana penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar periode tertentu dan tingkat harga tertentu. Menurut Hanafi dalam ilmu ekonomi, istilah penawaran supli adalah jumlah barang tertentu yang hendak dijual pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Contoh, jika harga suatu produk semakin murah, maka jumlah penawaran produk tersebut akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Jadi, dalam teori penawaran Islam, menurut Winardi, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu juga. Jadi keinginan para penjual dalam menawarkan harganya pada berbagai harga ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Harga barang itu sendiri dan harga barang lain substitusi. Jika harga barang naik, maka penawaran akan meningkat. Kedua, sebagai biaya produksi dan tingkat teknologi yang digunakan. Ketiga, harga barang pengganti. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran barang atau jasa bisa didefinisikan sebagai berikut. 1. Hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang adalah hubungan searah. Kedua, perubahan pada harga barang atau jasa mengakibatkan perubahan pada jumlah penawaran barang atau jasa tersebut. Ketiga, perubahan pada variabel lain akan mengakibatkan perubahan jasa atau barang tersebut. B. Kurva penawaran jangka pendek. Untuk kurva penawaran jangka pendek dari sektor industri, secara keseluruhan dapat dirumuskan lewat penjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Agar lebih jelas, penjumlahan horizontal kurva penawaran dapat dilihat di makalah yang telah kami paparkan tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. C. Marginal cost dan kurva penawaran. Perusahaan mengalami kerugian setiap output yang dijual karena harga lebih kecil dibanding ATC. Seperti gambar yang telah kami paparkan di makalah kami. D. Surplus produsen. Surplus produsen adalah jumlah yang diterima penjual dikurangi biaya yang dipikulnya. Dalam menawarkan produknya, seorang produsen harus melihat seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produknya, karena biaya itu merupakan harga minimum yang dapat mereka ambil untuk menentukan kesediaan produsen untuk menjualnya. Pengaruh jaka terhadap penawaran. Pengaruh jaka terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Contohnya, zakat perniagaan. Dan sebagian berpendapat bahwa biaya tetap boleh diperhitungkan, sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa hanya biaya variabel saja yang boleh diperhitungkan. Pendapat manapun yang digunakan atas objek zakat ini sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap ATC, yang berarti pula tidak ada pengaruh terhadap profit yang dihasilkan. F. Pengaruh pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli ke atas barang-barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Pengenaan pajak penjualan akan membawa pengaruh: 1. Turunnya total profit dari profit menjadi profit. 2. Turunnya tingkat profit maksimal yang digambarkan oleh puncak gunung kurva profit. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.